Oke, semua bisa dibuka. Bu Leli mana ya? Ke toilet. Oh, ke toilet. Ya udah kita tunggu yang ke toilet. Coba tuh. Iya, Lamanya. entar lama. Oke, mau masa nggak seru lah kita cuma bersembilan ya kan? Kita kan 10 selangkah yang bahagia. Jadi harus bahagia. Jadi harus ada semua. Kalau nggak ada gimana Ya, coba tuh. ya, Ya ya kita kan? tunggu Bu Leli. Kita tunggu Bu Lili ya, Bapak dan Bu Lili kita tunggu dulu. Biasalah nih. Kalau pagi-pagi itu dingin. Iya dingin ya. Semangat, Sedingin tadi semangat. malam ya tanpa selimut. Oke. Ya coba itu Mana Bu curhatan dia Lali? ya. Bu Misda, semangat, semangat. Semangat. Bisa ya. Lanjut ibu-ibu. Ayo, mana? Tunggu Bu, kita sedang menunggu yang sedang ke toilet, Ibu. Iya, boleh. Lanjut ya. Sambil Satu diisi jari yuk. kanan, satu jari kiri. Udah yuk kita aja deh kalau gitu ya. Bu Lali kayaknya lama deh. Oke ya, kita mulai saja Tidak teman-teman. apa-apa, tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru, Bu Sarli. Tunggu saja, biar Ya. semuanya. Tunggu Bisa lu saja. jangan nungguin Tinggalin ini orang. gal. Seperti Hari takut ini yuk. Bu Takut Sherly lama. bahagia sekali ya. Ya Kelihatan harus bahagia sekali Bu Sherly. harus bahagia Ibu. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah. Yang lain harus ikut terbawa bahagia Iya, juga. harus bahagia. Besok kita mau fetishing. Ini deg-degan supaya Menutupi kegelapan iya. sebenarnya. Oh iya itu. Biasa Bu Guru kan begitu kalau lagi galau, bahagianya di kelas ya kan? Oh, iya. Hmm. Berbagi lagu yuk, berbagi lagu. Ayo ya. Ayo lagu apa dong? Lagu Lesti Kejora. Oke, boleh. Pernah dengar nggak lagu Good Morning Everybody, How are you? Just Enggak. like Ya bahasa Inggrisnya kan tebal-tebal gitu mulutnya, Bu. Bahasa Indonesia aja. Belibet dah, belibet. Iya, belibet baik ya. Udah. Bahasa Betawi mah udah hatam kali Brohana. Nah, iyalah. saya tuh yang mau belajar bahasa Betawi. Iya. Betawi tulen. Ya, saya sekarang Betawi. Oke, sepertinya Bu Anita senyumnya sangat meringah dan akan menggantikan apa ice breaking sepertinya. Belum siap Bu Sherly. Nggak Iya. punya bahan ini. Luar biasa. Tadi udah bisa ya. Satu jari kanan gitu, satu Ya. jari Jari kiri. kiri. Tuh gabung jadi dua, jadilah jembatan. Gitu bisa ya. Jari kanan, dua jari kiri. Tuh gabung jadi apa? Jadilah tangan. Gitu. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Tuh gabung jadi enam, jadilah marah. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10. Semangat belajar. Gitu aja bisa ya? Ya, Bisa, ya. insya Allah. Oke anak-anak, karena sudah selesai kita pulang bersama-sama ya. Aduh, Bu Leli lama sekali. Ya, jangan dipanggil-panggil mulu, ngeri keselak doang. Dia akibat duit kayak aku kagak nyambung ini. Saya malah belum nyambung, malah diajarin Bu Hasna. Kayaknya semalam pada tidur cepat nih nggak Nah, begadang ya. iya betul. Jadinya segar-segar lihat wajahnya segar semua kan. Alisnya ada semua kan. Nggak ada yang harus hilang kan? Kecuali saya yang tidur malam. Bu Sherly belum minum obat apa ini? Kayaknya kelebihan obat. Over dia dia Over habis ya? jalan ke mall, dia habis ke mall kemarin. Aduh bener-bener dah ke mall. Ngafe aja lah, dia nge-mall kita ngafe aja lah. Iya. Aduh tetep aja ngapain bawa-bawa lepi. Iya benar, nongkrong aja sendirian orang Iya. musik apa di kafe mah dia aja padahal otaknya jelajah. Iya, aduh. Kenapa Bapak Mister tidak terlihat ini wajahnya pagi ini? Biasanya dia sudah colek Burhana. Ya Bu Sherly. Nggak Mister, malah Mister manggil saya. Kan masih menunggu. Over deh, overdosis. Udah pakai diingetin apa?
Misalnya daripada kita ini ya kan mentek-mentek ya Allah besok udah mau PPL. Oke, ini yang belum bergabung dan belum bisa ini siapa Bu Selly? Bu Leli Pak masih Bu ke Leli, toilet. Toilet. Oh, Gimana ini Bapak? ya sudah nggak apa-apa, kita tinggal satu penumpangnya gitu ya. Oke, nanti jalan sendiri ya Bu Leli. Diajak jalan-jalan ke Menara nih. Oke, ya Bapak ya dimulai Bapak. Ayo Bapak Oke, biar ikut silakan, dong Pak, buka silakan. videonya. Atas. Ayo, ya, oke. Ayo teman-teman, tolong bangun. Udah bangun ya semua ya. Matanya coba dibesarin sedikit seperti saya. Ayo. Ya. Ya Bu Selly, saya sipit. Iya, saya. Ya, ayo kita mulai teman-teman. 1, 2, 3. Satu jari Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung Menjadi jadi jadilah jembatan. Dua dua jari kanan, kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah jadilah merah. Tiga jari kanan, kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadilah merah. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah jari. lima Lima jari jari kanan, lima jari kiri, ku gabung gabung jadi semangat belajar. Gitu ya. Oke. Iya aja pakai diulangnya, ini mulut cepat ngeliatin ini. Oke, salam PPG-nya belum, Bu Ser. Indonesia. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Salam PPG Indonesia. Senyum. Senyum, Salam. salam, Apa? sapa, semangat, Sukses. sukses, surga. Amin. Yeay. Luar biasa hebat. Ulang. Ada yang bilang semangat, jadi nggak semangat sama sekali. Waalaikumsalam. Sekali lagi salam PPG Indonesia-nya. Silakan begitu. Salam PPG Indonesia-nya sekali lagi. Oke, salam PPG Indonesia sekali. Kenapa harus remedia lagi, Bapak? Oke, teman-teman ulangi lagi. Jangan sampai salah sebut ya, karena remedial cukup 2 kali saja ya. Oke, 1, 2, 3. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Salam, Sapa. apa, Semangat. semangat, Sukses. sukses, Surga. surga. Yeay. Sudah. Sudah Bapak. Silakan. Oke, Silakan baiklah. kami. Terima kasih banyak. Akhirnya sudah ini ya. Akhirnya penantian 10 menit berarti. 10 menit untuk menyiapkan salam PPG-nya, kemudian untuk ice breaking-nya saya kira cukup, dan terima kasih banyak kepada Bu Ketua, luar biasa sudah memandu kita untuk membuka sesi pada hari ini. Kita mulai saja ya, Ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan ibu-ibu para peserta PPG dalam jabatan untuk kategori 1 di tahun 2023. Kemudian yang saya muliakan juga, alhamdulillah sudah bergabung Kepala Sekolah Senior kita, Guru Pamong Senior kita, Bu Lili. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah bergabung. Kita izin ya. Siap Bu Lili. Di hari ini kalau ibu-ibu melihat di dalam
LMS ya, melihat di dalam LMS itu sudah ini ya, di dalam LMS sudah terlihat apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu guru semua pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa, ibu-ibu? Kita akan membahas tentang apa pada hari ini? Apa? Evaluasi. Evaluasi, Pak Mister. Oke, jadi sebelumnya masing-masing sudah membuat rencana aksi, maka pada hari ini masing-masing harapannya juga sudah membuat ini ya, membuat rencana evaluasi seperti apa yang akan digunakan untuk ini ya, untuk menganalisis apakah praktik pembelajaran nantinya itu sudah sesuai dengan harapan atau belum ya. Dan mudah-mudahan yang ini ya, dari 10 peserta mudah-mudahan pada hari ini ada beberapa yang sudah membuat rencana evaluasinya. Sudah semua ya dibuat ya? Iya Pak, Oh, sudah. gitu. Wah, Bu Sherly sudah, kemudian yang lain juga harapannya sudah. Kemudian di hari ini saya juga sangat berharap nanti akan ada pertemuan ini ya, akan ada pertemuan tambahan selain sesi bersama saya dan bersama Bu Lili, karena besok sudah harus ngapain nih Ibu? Peer teaching, Bapak. Besok sudah harus peer teaching, maka silahkan ketika kegiatan peer teaching itu untuk persiapannya harus benar-benar matang dan masing-masing sudah tahu semua ya, kaitannya dengan jadwal, kemudian kaitannya dengan apa yang nanti dipilih ya, perangkat pembelajaran, apakah rencana aksi 1 ataukah rencana aksi 2 yang akan dipilih, yang akan dipraktekkan. Dan untuk kegiatan peer teaching-nya nanti itu hanya satu ini saja ya, Ibu, hanya satu pertemuan saja. Jadi bukan 2 rencana aksi kemudian dibuat 2 kali pertemuan, tidak ya. Cukup 1 kali pertemuan saja, dan di pertemuan tersebut yang dipilih sekali lagi harus yang benar-benar menurut ibu-ibu semua itu yang terbaik, itu yang paling dikuasai, itu yang sudah dipahami secara komprehensif, secara utuh, sehingga ketika nanti praktek peer teaching ya, sebenarnya kalau Bu Sherly sepertinya sudah tiap hari seperti sedang praktek peer teaching ya, kepada teman-teman yang lain, kepada ibu-ibu yang lain. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti itu lah ya, berhadapan dengan para peserta didik untuk tingkat sekolah dasar. Tentunya senyum itu tidak boleh ini ya, tidak boleh berhenti tersenyum. Coba lihatlah Bu Anita Purnamasari ya. Saya selalu senang melihat wajah beliau karena kenapa? Dari pertemuan pertama kali kenal beliau itu senyumnya tidak pernah berhenti ya. Jadi terlihat membahagiakan terus ketika dipandang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Begitu ya. Oke, ibu-ibu. Dan berikutnya selain kita membahas tentang rencana evaluasi, kemudian kegiatan peer teaching, harapannya juga Bu Sherly nanti silakan mengakomodir teman-temannya, karena ada beberapa yang mungkin kesulitan sinyal, kemudian kalau misalnya kameranya diaktifkan itu gimana ya, tidak jelas ya, tidak jelas, putus-putus dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai hal tersebut itu terjadi ketika peer teaching besok. Begitu ya. Dan kemudian karena kegiatan peer teaching itu merupakan kegiatan trial ya, yang namanya trial itu kan berarti uji coba ya, ibu-ibu semua. Trial, maka pastikan mulai besok ya, apa yang akan dikenakan ya, kalau bisa pakaian kebanggaan. Pakaian kebanggaan. Ya, jadi pakaian kebanggaan yang maksudnya di sini, kalau untuk angkatan-angkatan sebelumnya kan biasanya ada cowoknya. Kalau yang cowok itu pakai jas, pakai dasi dan lain sebagainya. Pokoknya berbeda sekali ya. Sehingga ketika praktek peer teaching itu sudah seperti real sedang praktek mengajar. Oke, jadi kalau misalnya baju kebanggaan Bu Eni Novitasari, outfit kebanggaannya itu misalnya ada batik khas mana, silakan itu yang dipergunakan. Pokoknya penampilan terbaik. Jadi mulai dari uji coba di kegiatan peer teaching-nya. Sehingga kalau sudah terbiasa, outfitnya outfit terbaik yang digunakan. Kemudian nanti ketika peer teaching-nya
juga itu sudah tergambarkan. Oke, udah benar-benar berbeda. Ya, sehingga nanti akan muncul ini ya, pendapat-pendapat dari para peserta didik. Luar biasa ya, ini udah benar-benar 100% berbeda ya dengan Bu Hasna yang saya kenal dulu, kata para peserta didiknya nanti ketika praktek mengajar ya, ketika PPL. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Oke, silahkan diperhatikan outfitnya, kemudian juga kemarin masing-masing saya minta paling tidak sudah ada trial dengan para peserta didik. Kalau untuk yang peer teaching, trialnya itu kan bersama ibu-ibu semua, teman-teman di dalam kelas ini. Sementara kalau untuk yang uji coba realnya, mudah-mudahan sudah mulai dikondisikan ya para peserta didiknya, ada berapa orang, kemudian siapa yang nanti akan menghandle Zoom-nya, kemudian juga siapa nanti yang akan menjadi kameramennya, kemudian apa saja skenario dari perekaman yang akan dilakukan ketika baik itu peer teaching, kemudian juga ketika melakukan kegiatan praktek pembelajaran. Begitu ya. Dan untuk yang ujian komprehensif, saya tidak ingin saya tidak ingin ibu-ibu merasa terbebani ya. Untuk yang ujian komprehensif, saya percaya semuanya ini sudah tuntas untuk membuat 2 rencana aksi. Ya, kemudian sudah tuntas juga ketika mengikuti perkuliahan pendalaman materi. Maka ujian komprehensif itu insya Allah tidak akan menyulitkan. Begitu ya. Oke. Ujian komprehensifnya sudah tahu siapa yang akan diuji? Siapa yang akan menguji nanti? Siapa? Sudah Pak, ada jadwalnya. Iya, pengujinya siapa? Untuk siapa Pak? Beda-beda. Beda-beda. Iya, beda-beda. Beda-beda karena saya insya Allah menguji itu ada 18 dan tidak ada nama ibu-ibu semua di sana ya, karena dari kelas lain tentunya, dan harus benar-benar nanti jangan sampai membuat kelas C itu nanti pokoknya harus bisa semua jawabnya ya. Jadi jangan sampai AI gitu ya. Harus ini ya, dari awal sudah ditentukan perangkat pembelajaran yang dipilih, kemudian juga sudah sudah dipersiapkan nanti berapa lama akan memberikan paparan penjelasan kepada para penguji. Begitu ya Ibu-ibu, cukup jelas itu untuk overview awal atau pembukaan awal kita pada pagi hari ini. Berikutnya silakan langsung akan saya berikan kesempatan kepada siapa yang mau. Apakah Bu Sherly? Karena Bu Sherly yang tadi bilang sudah selesai, atau ada yang lain mau memperlihatkan rencana instrumen evaluasi yang akan digunakan ketika tahapan PPL nanti. Siapa? Silakan Ibu. Siapa kira-kira? Ya. Mister nanti dulu deh. Yang uji kami ini Bapak Muhammad Hayum. Aku Azmi, Mister Ya. Azmi Al-Bahij. Mister. Boleh dong Aku bocorannya. Dr. Dr. Dobi Putro. Oke. Jadi itu untuk yang Pak Gimana, Dr. Mister? Robi, basic beliau di pendidikan olahraga ya. Oh, Ya. Dan ya tentang PGSD juga sih. Kemudian semoga dia nggak begitu aktif ya Pak. Kan aktif banget. kemudian yang berikutnya ada Pak Hayun. Pak Hayun itu di PGSD. Kemudian Pak Azmi Al-Bahij juga beliau di Bahij. Nah, Bapak yang lain-lain Dokter itu- Susanto, Bapak Dokter Susanto. Oh iya, beliau juga dosen senior yang yang keilmuan beliau itu di PGSD juga. PGSD. Waduh. Oh waduh, itu ya. Pokoknya mah mantap. Ya, itu pokoknya insya Allah tidak ada yang inilah. Kalau tidak ada yang akan Nggak ada yang seperti Mister mungkin. tidak ada yang menyulitkan pokoknya. Insya Allah itu ini semua lah ya. Berarti nggak ada yang dapat Mister ya? Nggak ada yang dapat Mister dong di sini. Kenapa? Nggak ada yang dapat Mister dong di sini. Kan tidak boleh untuk yang tidak boleh. memang harus dari mahasiswa yang tidak diajar. Halo Pak Mister udah nggak nanya lagi. Udah lulus dah gitu kan Pak ya. Oke, saya kira itu ya cukup ya. Oke, silakan untuk yang rencana evaluasi kita lihat seperti apa instrumen evaluasi yang sudah dibuat oleh
ibu-ibu semua. Siapa yang mau? Silakan. Tunggu, Pak Mister, berikan waktu 10 menit Pak Mister 10 menit untuk untuk mengecek kembali. Ini soalnya kirain mah format yang itu, Pak Mister, formatnya. formatnya yang bagaimana? Coba silakan Ya, dicek kembali kalau begitu. Segera dicek kembali. Ayo. oke, siap Pak Mister. Siapa nih yang maju? Bu Asna udah siap kali. Oh, Bu Hasna sudah siap. Ya sudah. Yang lain silahkan dicek-cek dulu semuanya. Dan ini ya, setelah Bu Hasna nanti harapannya ada satu lagi. Silakan Bu Hasna. Oke, deh, kalau iya, halo. Oh iya, saya mau sebelumnya mau nanya, Mister, untuk lembar evaluasi ini untuk dua rencana aksi atau bagaimana ya? Berapa Bu Hasna? Untuk lembar evaluasi ini Hmm. kan ada dua permasalahan tuh, dua rencana aksi ya. Itu untuk semuanya atau hanya untuk satu rencana aksi saja? Idealnya rencana ini untuk lembar evaluasinya untuk dua perangkat tersebut, Bu Hasna. Tapi Oh kalau iya, misalnya sudah jadi satu, ya silakan ini dulu diperlihatkan kepada kita iya. semua. Gitu ya. Ini untuk dua pertemuan sih, Mister, untuk yang bahasa Indonesia. Oke, silakan. Bisa Hmm, bisa dibesarin dikit karena ini sepertinya kecil sekali di. iya, saya fit out deh. Iya, di ini ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Mister. Nah, untuk hari ini adalah laporan tugas untuk evaluasi. Nah, evaluasi di sini saya mengambil rencana aksi yang pertama, masalah yang pertama yaitu bahasa Indonesia di kelas 1. Nah, adapun untuk lembar evaluasinya, pertama cover biasa, lalu di sini untuk evaluasi pertama ada refleksi dulu, refleksi peserta didik dan guru. Adapun refleksi peserta didik seperti ini terdiri dari, nah ini isinya ada 6 poin yaitu peserta didik. Untuk peserta didik ya, saya bisa menjawab pertanyaan guru tentang bunyi, apakah sudah bisa atau masih perlu belajar. Ini cara mengisinya tinggal kasih checklist. Evaluasi peserta didik ini individual ya. Terus buat berisi tentang apakah peserta didik itu tahu dan bisa menyebutkan bunyi yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, apakah peserta didik itu tahu dan sudah bisa menyebutkan bunyi yang pelan dan keras. Lalu ada lagi poin, apakah peserta didik itu sudah bisa membaca atau babi bu bebo, apakah peserta didik itu sudah bisa menulis nama sendiri dan bisa menulis huruf B kapital dan huruf B biasa. Nah, ini cara pengisiannya dengan cara di checklist. Apakah peserta didik itu sudah bisa atau memang masih perlu bimbingan atau perlu belajar lagi. Nah, berikutnya ada refleksi awal ini tentang strategi pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu kita guru sudah melakukan pemetaan di mana isi instrumennya itu seperti ini. Ini strategi pembelajaran untuk guru. Apakah guru itu sudah menyiapkan media, alat peraga sebelum mulai pelajaran? Nanti di sini guru bisa mengevaluasi dirinya sendiri, apakah sudah melakukan itu atau sudah melakukan tapi belum efektif. Dan pilihan ketiganya, apakah memang masih perlu meningkatkan persiapan atau strategi pembelajaran yang dimaksud. Di sini ada kurang lebih 10 poin. Lalu instrumen berikutnya masih refleksi. Refleksi berikutnya yaitu
itu refleksi guru. Kalau tadi kan refleksi tentang strategi pembelajarannya, persiapan pembelajarannya. Nah, berikutnya refleksi guru. Ini bisa juga diisi setelah mengajar, misalkan apakah keberhasilan yang tersebut rasakan dalam mengajar bab ini atau materi ini. Terus kesulitan apa saja yang dialami guru dan akan memperbaikinya, kan? Lalu ada refleksinya lagi, poinnya kegiatan yang paling disukai dari hasil pengamatan selama pembelajaran itu kegiatan yang paling disukai oleh peserta didik, lalu ada kegiatan yang paling sulit dilakukan peserta didik, dan buku sumber lain yang memang ditemukan pada saat mengajar materi ini atau bab ini. Nah, ini untuk format refleksi, penilaian refleksi. Lalu ada format penilaian. Di sini ada 3 instrumen, penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, ada untuk penilaian diagnostik, seperti ini instrumennya, ada nomor, nama peserta didik, terus apakah peserta didik itu sudah mengenali abjad, apakah sudah bisa melafalkan bunyi abjad, lalu apakah peserta didik bisa mengeja komunikasi abjad pada huruf, kata, dan kata. Lalu apakah peserta didik itu sudah bisa menulis huruf pada kata-kata. Jadi seperti ini untuk penilaian diagnostik, ini dilakukan di awal, di kondisi awal ya, untuk sebelum pembelajaran mulai. Kami juga melakukan ini dengan cara observasi ya, dengan cara pengamatan atau menguji secara lisan biasanya. Lalu untuk kedua penilaian adalah penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini disesuaikan dengan materi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, untuk rencana aksi pertama saya yaitu kan penilaian tentang mencari kata yang diawali huruf B yang ada pada video ini, berbasis video yang ada di YouTube. Adapun formatnya seperti ini, nama peserta didik, terus apakah peserta didik itu bisa menemukan kata minimal 1 atau 2, itu berarti nilainya 1 itu berarti kurang. Lalu apakah peserta didik tersebut bisa menemukan 3 kata, kalau 3 kata berarti nilainya 2, cukup. Lalu apakah dapat menyebutkan 4 kata, kalau untuk 4 kata nilainya 3, artinya baik. Lalu terakhir poin tertinggi dapat menyebutkan 5 kata, menemukan 5 kata, poinnya 4 atau sangat baik. Nah, berikutnya untuk rencana aksi yang kedua itu terkait materi membaca dan mengeja kata yang diawali huruf babi, bu, dan bo. Ini ada pada game roda acak berbasis woodball. Nah, untuk format penilaiannya sendiri, instrumennya seperti ini, ada nama peserta didik, lalu jika peserta didik itu masih perlu bimbingan untuk mengenali salah satu dari bentuk dan bunyi huruf, berarti 1 kalau masih dengan bimbingan. Lalu kalau misalnya dengan bimbingan dalam mengenali bentuk dan bunyi huruf, berarti poinnya 2. Lalu kalau misalnya sudah dapat mengenali dan membaca suku kata, poinnya 3. Kalau misalkan peserta didik sudah bisa mengenali dan membaca kata-kata yang mengandung suku kata bo dan bi, ini sudah bisa membaca kata tanpa hambatan, berarti poinnya 4, artinya sangat baik. Nah, untuk instrumen formatif demikian. Lalu terakhir ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini formatnya di sini saya tidak lampirkan karena memang belum, biasanya terdiri dari soal-soal yang memuat aspek menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, demikian untuk instrumen evaluasi saya. Terima kasih atas kesempatannya, Mister. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Hasnah. Mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk instrumen evaluasi yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh beliau. Oke. Boleh ini ke atas? Oke. Oke, pertanyaan pertama saya kepada Bu Hasnah. Instrumen untuk evaluasi yang dibuat ini apakah sudah disesuaikan dengan
dua perangkat pembelajaran yang ini, Bu? Iya, Sudah? sudah Mister, yang ada di perangkat modul ajar. Oke, yang ada di perangkat modul ajar. Secara ini jenisnya ada berapa? Karena setahu saya ada student artifact begitu. Di sini sudah ada. Maaf Mister, maksudnya? Untuk instrumen evaluasi ada student artifact, kemudian dan lain-lain itu. Coba ada berapa jenis instrumen evaluasi yang digunakan? Untuk jenis evaluasi saya ada 3. Ada evaluasi formatif, diagnostik, sama sumatif. Oke, dan itu coba dilihat untuk yang pertemuan pertamanya, kemudian yang keduanya. Oke, ini untuk Untuk diagnostik, ini diagnostik, oke. refleksi ya. Ini refleksi. Nah, untuk penilaiannya sendiri untuk yang sebentar. Nah, ini diagnostik. Lalu untuk yang formatif yang ini yang pertama untuk rencana aksi pertama nih. Oke. Ya. Lalu untuk yang kedua ini. Yang kedua demikian. Oke, baik. Kalau kita lihat dari rencana evaluasinya, ini sudah bisa mengcover semua hal sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan capaian pembelajarannya belum, Hasna? Sudah. 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 Oke, sekarang coba diambil salah satu contoh saja, kemudian nanti bagaimana Bu Hasna akan akan menggunakan instrumen ini untuk melakukan assessment. Coba kita lihat, silakan satu saja, Bu Hasna. Diperlihatkan. Oh, cara penilaiannya, kegiatannya ya, Mister? Ya, kegiatan ini ya, coba. Jadi untuk rencana aksi yang pertama ini, untuk pertemuan pertama, tugasnya adalah menemukan atau mencari kata yang diawali huruf B pada video. Jadi sebelumnya saya akan siswa-siswa peserta didik menyaksikan video. Di dalam video itu ada banyak gambar, ada gambar benda-benda yang berawalan B, huruf B. Nah, di sana kebetulan ada 6 kata, ya ada 6 benda yang berawalan B, namun untuk instrumennya sendiri cukup menuliskan 5. Cukup menuliskan 5 kata yang berawalan huruf B tersebut. Nah, ketika di LKPD tersebut menuliskan 5, berarti nilainya 4, poinnya 4 atau sangat baik. Kalau misalkan hanya menuliskan 4 kata yang mereka temukan, karena kebetulan kerja kelompok, berarti nilai mereka 3 atau baik. Lalu kalau misalkan kelompok tersebut menemukan 3 kata, berarti kan poinnya 2 atau cukup. Lalu kalau misalnya hanya menuliskan 1 atau 2 kata saja yang mereka temukan pada video tersebut, berarti nilainya 1 atau masih kurang grade-nya. Jadi demikian, Mister, untuk Oke, penggunaannya. baik. Jadi sebenarnya sudah cukup sudah cukup jelas ya instrumen yang digunakan apa, kemudian tahapan-tahapan penggunaannya juga sudah sudah cukup baik tadi dijelaskan oleh Bu Hasna. Ibu-ibu yang lain, kenapa wajahnya Bu Sherly tidak tersenyum lagi? Sepertinya sedang kebingungan kah atau apa? Silakan, ada yang ingin mengomentari? Ibu-ibu semua? Oke, Ada yang Bapak. membandingkan mungkin Iya, dengan beda ya. nomor evaluasinya. Oke, silakan coba. Ya. Siapa yang pertama yang akan berkomentar? Siapa? Sherly, Pak. Oke, silakan Bu Sherly bagaimana? Setelah Bu Sherly ada Bu Fitri Solehan. Iya, kalau saya komentarnya ini udah luar biasa ya, udah keren banget. Cuman ini rada beda nih sama yang lembar evaluasi yang saya punya gitu. Kalau yang saya punya itu ada jurnal refleksinya, ada lembar observasi siswanya, format pedoman wawancaranya, sama survei, terus artefak hasil belajar siswa. Aku yang punya seperti itu, Bapak. Rada beda sih, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita samakan kembali seperti apa. Oke, persisnya untuk ya. yang Bu Sherly itu yang kurikulum 2013 ya. Iya. Kalau untuk yang Bu Hasna tadi, ini untuk yang modul ajar kurikulum merdeka ya Bu? Betul. Oh, pantesan berbeda ya. Iya, Pak. Jadi bingung gitu. Oke, kemudian Iya, yang lain kemarin yang kurikulum merdeka siapa lagi selain Bu Hasna?
Bu Rita. Bu siapa? Bu Rita, Mister. Oke, coba kita tanya Bu Rita. Bu Rita, untuk instrumen evaluasinya ada bedanya dengan yang sudah dibuat oleh ini? Yang sudah dibuat oleh... Halo, Bu Rita? Saya ngelihat contohnya yang Kurtilas, Mister. Dikirain sama juga kayak di kurikulum Merdeka. Ternyata beda ya. Oke, silahkan disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan, ya. Karena masing-masing instrumen yang digunakan itu kan harus menyesuaikan dengan kurikulum mana yang dipilih, ya. Oh gitu, Mister. Oke. Jadi kalau misalnya ingin juga di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam kurikulum Merdeka itu misalnya ada student artefaknya, ya, kemudian ada jurnalnya, ya silakan dibawa. Ya, oke. Mister. Yang terpenting untuk evaluasi atau instrumen evaluasi apa yang dibuat oleh institut itu benar-benar nanti dapat digunakan untuk mengukur ya keberhasilan proses pembelajaran. Itu intinya. Oke? Oke, cukup jelas ya, Ibu? Cukup jelas? Jelas, Mister. Oke, baik. Kalau gitu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Hasna ya, Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Hasna. Dan boleh stop ini? Stop share Bu Hasna? Iya. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh dari yang kurikulum 2013 ya, yang sudah dikerjakan. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Berapa kali saya harus bertanya? Siapa yang akan menjelaskan perwakilan kurikulum? Oke, Bu Fitri Solihat atau Bu Sherly? Sebentar, tapi tadi Bu Fitri ingin bertanya sepertinya ya. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan, Bu Fitri. Iya, halo, suara saya terdengar, Mr. Ian? Suaranya terdengar, tapi suara anak-anaknya terdengar juga. Silakan. Oh iya, saya lagi di kelas. Iya, tadi kan sebenarnya ingin menanggapi yang punya Bu Hasna. Silakan, tidak apa-apa, ditanggapi. Iya, jujur Mr. Ian dari kemarin ya saya sih sama Bu Rohana suka diskusi ini besok kita ngapain gitu ya. Ternyata di sini tuh diam-diam menghanyutkan semua ya. Disuruh presentasi tiba-tiba Bu Hasna udah sementara juga kemarin memikirkan instrumen evaluasi itu yang bagaimana. Dan baru tadi sekitar jam 3 lah saya baru buka contoh yang dari admin dari UMJ tuh. Jadi saya ambil contoh yang instrumen evaluasi atas nama siapa ini ya? Aminunisa itu. Jadi saya panduannya sih yang mengikuti panduan yang ini, Mister. Jadi di sana itu ya ada refleksi terhadap peserta didik, juga ada wawancara, ada survei, ada observasi, dan yang terakhir itu ada artefak. Jadi ini sedang mengerjakan on proses untuk rencana aksi 1 dulu, baru sampai ke wawancara, tinggal artefaknya. Instrumen artefak hasil belajar peserta didik yang masih saya coba kerjakan. Itu saja sih, Mister. Jadi luar biasa Bu Hasna. Nanti ajak-ajak Bu Hasna biar gak ketinggalan. Oke. Betul, saya lihat hanya saja disesuaikan dengan kegiatan saya. Itu sudah ini ya, sudah dijawab langsung di chat oleh Bu Hasna. Jadi beliau sudah menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh beliau yang menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu ya, Bu Fitri? Oke, Bu? Oke, berikutnya kita akan lihat, silakan dari Bu Sherly sepertinya. Silakan Bu Sherly untuk perwakilan kurikulum 2013-nya. Ya, Bapak. Halo? Silakan. Sebentar, Pak. Tunggu, Pak. Waiting. Sedang on proses. Aduh, luar biasa ini. Oke, Bapak, tunggu ya. Sebentar. Ada yang harus dibenerin.
Sudah? Coba kita lihat. Jurnal refleksi. Oke, lembar observasi sebentar. Mana dia? Ini masih berantakan. Tunggu ya teman-teman, dicoba nih. Sudah terlihat belum, teman-teman? Coba. Masih belum ada. Waiting, Pak. Sudah adakah teman-teman? Sudah terlihat, silakan. Oke. Nah, teman-teman semua, ini sebenarnya ini masih tadi sempat kaget juga yang di-share dari Bu Hasna ya, beda. Oh, ternyata beda kurikulum, beda juga dengan ininya ya, rencana evaluasinya ya. Jadi di share list hanya seperti ini saja. Bapak, untuk aksi 1 yang dilakukan, yang pertama adalah, nah tadi baru di-share nih. Nah, ini ada jurnal refleksi, model refleksinya ada round robin. Di sini ada nanti jurnal refleksinya, 1, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti perkembangan pembelajaran dengan model problem based learning, karena di aksi 1 saya pakainya PBL. Lalu apa saja kekurangan dari kegiatan pengembangan pembelajaran dengan PBL, nanti ini akan dievaluasi. Terus apa juga kekurangan dari kegiatan peer teaching dan juga apa kelebihannya. Karena ini belum dilakukan, jadi belum bisa saya isi gitu ya Pak. Terus yang kedua ada lembar observasi siswa, nanti kita isi seperti ini. Nanti ada nama-nama siswa kelas saya, ada Altaf, Adis, Kamil, dan sebagainya. Nah, di sini ada keaktifan, kerjasama, kreativitas, dan kedisiplinan. Lalu setelah itu ada format pedoman wawancara pada kepala sekolah. Ini nanti perkembangannya ada komponen perangkat pembelajarannya, terus bagaimana sintak PBL-nya. Jadi ada di komponen perangkat pembelajaran itu ada seluruh komponen, ada RPP, ada bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Komponennya yang pertama, apakah komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh guru sudah lengkap? Jadi ini nanti kita akan merefleksi diri kita sendiri, terus bagaimana dengan kualitas RPP yang kita kembangkan, yang sudah kita buat di rencana aksi 1, terus bagaimana kualitas bahan ajar, lalu bahan ajarnya seperti apa, lalu media pembelajarannya sesuai dengan karakteristik siswa tidak, karena saya kelas 5 atas, kelas 5 nanti menggunakannya pakai yang karakteristik siswa untuk kelas tinggi. Lalu apakah LKPD-nya sudah sesuai atau belum? Nah, ini instrumennya, ini sintaksnya. Nah, ini untuk pedoman wawancara yang akan nanti guru isi sendiri. Lalu format survei kepada siswa, ini diisi oleh siswa. Di sini ada aspeknya. Aspeknya adalah di sini kita lihat apakah suasana pembelajarannya seperti apa. Lalu ada cara guru menyampaikan materinya bagaimana, apakah ada responnya atau tidak. Lalu media pembelajaran yang digunakan oleh guru seperti apa. Apa ada medianya atau tidak ada medianya. Apakah guru menggunakan benar real atau tidak ada, atau menggunakan nanti ICT atau feedback gitu. Nah, lalu artefak hasil belajar siswa, yang pertama nilai yang didapat pada LKPD, evaluasi, nanti jumlah nilainya dan rata-ratanya. Itu aja Pak Mister, format yang saya tahu seperti itu untuk K13.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sherly. Mari kita beri tepuk tangan Ibu-ibu semua untuk Bu Sherly yang sudah memaparkan ya. Oke, kita lihat untuk rencana evaluasi ya. Rencana evaluasinya ini berarti rujukannya seperti rencana evaluasi di PPG Daljak tahun 2022 ya. Iya, Tahun betul, Pak. 2022 itu untuk yang ininya untuk rencana evaluasinya. Untuk rencana evaluasinya memang terdiri dari yang pertama itu ada jurnal refleksi, kemudian ada lembar observasi, ada penilaian hasil wawancara, kemudian hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan berikutnya artefak hasil belajar siswa. Ya, jadi ada ada 5 dokumen, ada 5 instrumen yang digunakan ketika ketika membuat evaluasi untuk khususnya di sini kurikulum 2013. Mari kita lihat. Di poin yang pertama di sini ada jurnal refleksi ya. Jurnal refleksi, refleksinya ini untuk siapa itu harus jelas Bu Sherly ya. Ini jurnal refleksi ini apakah untuk siapa? Untuk gurunya kah atau jurnal refleksi untuk peserta didik ya. Jadi silahkan nanti diberikan penjelasan ya. Oke. Ya, Pak. Karena jurnal refleksi untuk peserta didik dan untuk guru tentunya harus dibedakan. Jadi tidak boleh sama ya jurnal refleksi. Baik Pak sih ya. Kemudian yang menarik sebentar. Ke atas dulu. Yang tadi dulu. Oke. Kemudian di sini yang menarik di pertanyaannya pengalaman apa yang diperoleh dan pengembangan pembelajaran dengan model problem based learning. Ya, jadi jangan menanyakan pengembangan pembelajaran dengan model problem based learning, tapi langsung saja ya ketika mengikuti sesi pembelajaran atau kegiatan mengajar dengan model problem based learning. Saya kira itu akan lebih jelas ya. Oke, Bu Sherly. Kemudian kedua, ini sebenarnya apa saja kekurangan? Nah, ini silakan disesuaikan dengan poin pertama ya. Kemudian ini yang aneh ada apa saja kekurangan dari kegiatan pelaksanaan peer teaching. Ini kenapa tiba-tiba larinya ke peer teaching, Bu Sherly? Ya, merefleksi sebelum adanya trial and error mungkin seperti itu. Jadi kita persiapkan dulu nih trial and error siapa dulu. Nanti mau ditaruh di sini. Tapi kalau memang tidak perlu, tidak apa-apa. Jadi untuk peer teaching itu, untuk peer teachingnya tidak dimasukkan di sini ke dalam instrumen evaluasinya. Karena yang akan dievaluasi itu adalah 2 perangkat rencana aksi. Oke? Untuk yang misalnya sesi 1 di perangkat pembelajaran pertama, kemudian sesi 2 di perangkat pertama. Gitu ya. Oke, silahkan nanti tinggal disesuaikan. Itu. Berikutnya, berarti untuk jurnal peserta, ini jurnal refleksi peserta didiknya masih belum ada ya? Karena masih untuk guru saja. Oke. Berikutnya. Saya catat dulu, terlupa. Oke. Baik, berikutnya kemudian juga harus ada lembar observasinya. Coba kita lihat lembar observasinya. Kayaknya di bawah nggak ada deh siswa. Oke, Bapak. Oke, lembar observasi siswanya. Oke, ini saya kira sudah tidak ada masalah lah ya. Jadi melihat keaktifan kerjasama. Oke, yang berikutnya itu untuk yang penilaian hasil wawancara. Seperti apa? Coba kita lihat untuk penilaian hasil wawancara. Oke. Komponen perangkat pembelajaran. Oke, ini sesuai dengan contoh yang didapat, yang di-share oleh admin. Iya, Pak. Untuk yang pedoman wawancaranya juga seperti ini. Untuk pedoman penilaian wawancaranya. Coba nanti ditanyakan lagi, Pak. Memang seperti ini, Pak. Untuk K13. Oke, yang lain ada yang membuat berbeda untuk penilaian wawancaranya, Ibu-ibu? Halo?
Oke, diam semua. Berarti ini ya seiring sejalan dengan Bu Sally. Berikutnya silakan. Berikutnya untuk survei ya, survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Oke. Dan yang dimasukkan itu tentunya yang paling ini saja ya. Misalnya untuk siswa, kemudian untuk orang tua ya, kalau mau ya. Jadi kemudian kalau mau ke guru, kepala sekolah juga silahkan. Tapi yang paling ini sepertinya untuk survei ya, mungkin untuk siswa dan juga orang tua ya. Oke, berikutnya. Oke, karena coba untuk yang survei lainnya yang dibuat hanya satu saja ya. Iya, satu aja, Pak. Oke, baik. Kalau gitu berikutnya silakan. Yang terakhir artefak hasil belajarnya. Oke, artefak hasil belajar siswa. Nilai. Oke, ini saya kira sudah inilah ya. Kemudian semua instrumen evaluasi untuk rancangan evaluasi yang sudah dibuat oleh Bu Sherly ini sudah masuk ke 4 pertemuan tersebut ya. Bisa semua nanti akan digunakan untuk 4 pertemuan di 2 rencana aksi ya Bu Sherly. Bisa. Iya Bapak. Bisa. Cuma nanti tinggal diganti aja tadi modelnya ya Pak. Oke, Iya. silakan tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu semua ketika melakukan evaluasi ya keterlaksanaan pembelajaran ya. Kalau tadi yang di dalam kurikulum Merdeka itu kan merujuknya sesuai dengan yang ada di KKTP-nya ya, Bu Hasna ya. Halo Bu Hasna? Iya, betul. Nah, disesuaikan dengan yang ada di dalam KKTP-nya ya. Oke, Iya, Bapak. ada yang ingin dikomentari Ibu dari paparan yang sudah diberikan oleh Bu Sherly? Silakan, atau sudah begitu juga buatnya? Silakan, Ibu-ibu. Ada yang ingin dikomentari? Bu Fitri sepertinya sedang sibuk membuat sekarang sepertinya ya, jadi tidak sempat untuk memperhatikan. Bu Siti Rohana sudah selesai? Sambil memperhatikan, Mister. Oke. Memperhatikan. Oke, Bu Eni sudah selesai juga? Silakan, ada yang ingin di komentari dari rencana evaluasi? Boleh. Silakan. Silakan Bu Eni. Coba tampilkan selanjutnya, Bu Ser. Waiting ya. Mana dia? Belum jalan. Belum. Udah belum? Hah? Ya udah. Ya udah bawa. Ini model refleksi. Model refleksi Robin. Nanti ini untuk guru ya, Bu. Ya, untuk siswanya belum, Bu. Nanti aksi 1 dulu. Karena kan aksi 2 aku beda, bukan PBL, tapi PJBL. Ya. Nanti ini paling tinggal diganti aja sama tadi kata Bapak kan. Kirain memang kirain itu refleksinya itu tentang kita gitu, proses pembelajarnya kita. Tapi ini sudah masuk ke proses pembelajaran. Oke, nggak apa-apa, nanti perbaiki lagi aja ya, Bu. Nah, ini lembar observasi. Oh iya, pakainya KCB gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, oke. Di sini ada ya, Bu. Terangannya kayak K kurang, C cukup, lebih baik ya. Indikatnya ya. Ini format pedoman wawancaranya. Nanti mungkin kita akan kembangkan lagi ya, Bu. Disesuaikan dulu, khawatir ada yang kurang tepat begitu dari yang telah saya buat begitu ya, Ibu-ibu ya. Iya. Oke. Nanti ditambahkan lagi aja, coba nanti kita. Iya, penulisan juga ya, Bu ya, biar rapi. Ya, ini belum rapi karena memang ya begitu seperti itulah. Iya, just. Oke, just. Nah, ini tadi format survei pada siswa Ibu. Nah, ini artefak udah sampai sini aja. Sampai artefak hasil belajar.
LKPD. Oh ya, nilai yang dapat dari LKPD. Iya, Oh, nanti data pak itu dimasukin semuanya ya. iya, iya, seperti itu Ibu. Jadi terlihat semuanya evaluasi kita seperti apa nanti. Oke, gimana Bu Ani? Udah oke? Oke, Bu. Oke, sip. Lanjutkan. Oke. Sudah oke, cukup. Berarti sudah mantap ya untuk evaluasi. 2 perangkat sudah selesai, berarti tinggal fokus untuk menyiapkan peer teaching-nya. Begitu ya, Ibu. Silakan bisa Iya. stop screen, Bu Sherly, dan kita beri tepuk tangan, Ibu semuanya untuk Bu Sherly. Semangat, semangat, semangat. Oke, dan saya kira sudah cukup jelas ya untuk yang rencana evaluasinya seperti apa. Kemudian saya mohon izin share screen ya untuk apa saja nanti yang harus diperhatikan ketika ibu-ibu semua akan melakukan kegiatan peer teaching besok. Begitu ya? Oke, ibu-ibu? Baik, Pak, siap. Sudah bisa terlihat? Belum. Belum, oke. Sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebentar ini saya periksa dulu. Sudah terlihat jelas, ibu-ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi flashback kembali karena ini sudah menjelang akhir perkuliahan ya di mata kuliah kedua desain pembelajaran inovatif untuk pengembangan perangkat pembelajaran ibu-ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya masing-masing berarti sudah menyelesaikan 4 langkah di perkuliahan kedua ini ya. Masing-masing sudah melakukan eksplorasi alternatif solusi, sudah menentukan solusi, kemudian sudah membuat rencana aksi, sampai dengan membuat rencana evaluasi. Dan alhamdulillah, sampai ke 4 langkah ini, semuanya sudah menuntaskan. Ya, semuanya sudah menuntaskan langkah-langkah tersebut, sehingga ketika semua langkah di dalam mata kuliah kedua ini sudah tuntas, maka berikutnya adalah pada kegiatan peer teaching atau kegiatan latihan praktik mengajar. Oke, dan kita lihat untuk latihan praktek mengajarnya atau peer teachingnya ya ibu-ibu semua di sini tagihannya ya, tagihan untuk peer teaching bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi latihan praktek pembelajaran inovatif dengan teman sejawat peer teaching. Ya, berarti teman sejawat semua mahasiswi yang ada di kelompok ini. Begitu ya. Kemudian untuk tagihannya instrumen rencana evaluasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan rencana aksi terpilih. Dan asumsi saya semuanya sudah bisa buat lah ini ya, sudah sesuai lah ya. Kemudian untuk video rekaman latihan praktek pembelajaran inovatif berdurasi 20-30 menit dan dibagikan melalui link rekaman. Ini yang nanti harus dibuat oleh ibu-ibu semua. Oke, dan diatur bagaimana caranya agar semua mahasiswi itu bisa tuntas untuk melakukan peer teaching yang durasi waktunya mungkin disepakati saja ya 20 menit lebih sedikit agar dalam 1 jam maka ada 3 ya 1 jam ada 3 mahasiswi nanti yang akan bisa praktek sehingga tidak lama-lama ya beberapa jam saja semua sudah tuntas dan usahakan di 20 menit ini semuanya nanti akan terlihat dari mulai tahapan membuka pelajaran kemudian bagaimana ini ya pada kegiatan inti, bagaimana pada kegiatan closing, pada kegiatan evaluasinya harus terlihat semua. Begitu ya, Ibu-ibu. Dan saya juga ingin share, ini nanti yang akan dinilai oleh kami, oleh saya, kemudian juga oleh Bu Lili selaku guru pamong. Ya, jadi untuk rubrik peer teaching-nya, ya, jadi harus ada persepsinya, ya. Kemudian harus ada stimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalahnya. Kemudian ada mensimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Kemudian membentuk kelompok ya. Jadi ketika peer teaching nanti ya, silahkan nanti ada pengelompokan. Dibuat secara virtual pengelompokannya itu seperti apa.
ya. Kemudian bagaimana ibu-ibu semua menggunakan metode, model, pendekatan, dan media pembelajaran. Yang sekali lagi, di dalam latihan praktik itu nanti harus terlihat media yang digunakan itu integrasinya, misalnya salah satunya menggunakan virtual reality kemarin, augmented reality bisa, atau artificial intelligence, bebas, harus terlihat. Kemudian modelnya, apakah model problem-based learning, project-based learning, atau model-model lain juga harus terlihat. Kemudian menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC berbasis platform Revolusi Industri 4.0. Ketika ibu-ibu semua sudah menggunakan media terintegrasi tiga media yang disarankan di dalam BPG Daljam ini, maka itu secara otomatis itu sudah masuk ke technological pedagogical content knowledge. Kemudian bagaimana mengembangkan variasi interaksi, ya. Jadi variasi interaksi ini kaitannya dengan tentunya dengan bagaimana ibu-ibu semua membuat para peserta didik, ya, teman-temannya semua nanti kan yang akan menjadi peserta didik, ya silahkan disepakati skenario peer teaching-nya nanti seperti apa. Oke, jadi ada siswa yang ini ya sibuk sendiri, ada siswa yang berbicara terus, ada siswa yang memperhatikan dan lain sebagainya, itu silakan. Skenario ketika peer teaching-nya nanti dibuat seideal mungkin, ya. Kemudian keterampilan memanfaatkan waktu, ya sekali lagi waktu yang dimiliki oleh ibu-ibu ketika melakukan tahapan peer teaching ini 20-30 menit rekaman video. Pastikan di dalam jangka waktu 20-30 menit itu sudah sudah terakomodir semua kebutuhan apa saja yang harus ada di dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini juga bagaimana mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar, ya. Jadi ada fotonya, ada videonya, ada gamesnya, ada teknologi yang digunakan. Itu mudah-mudahan ada semua, ya. Jadi ada variasi bahan ajar, sumber belajar, ya, variasi media yang digunakan itu akan menjadi nilai plus, ya. Kemudian berikutnya bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis. Karena target peserta didik adalah di tingkat sekolah dasar, maka usahakan bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang memang familiar bagi mereka. Ya, bahasa-bahasa yang ketika mereka mendengarnya, mereka langsung dapat memahami instruksi yang diberikan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana komunikasi nonverbal, gestur, ya, ibu guru itu seperti apa, ya, ketika mengajar. Kemudian kesantunan berpakaian atau berpenampilan, ya. Yang sebelumnya misalnya tidak pernah touch up istilahnya kalau perempuan gitu, ya. Jadi tidak pernah moles-memoles, ya. Jadi silakan untuk kegiatan uji coba besok, ya, boleh lah itu ditempel-tempelin dikit bedak-bedaknya, lipstiknya dan lain sebagainya. Begitu ya, Ibu. Siap ya? Oke? Siap? Siap, Pak. Siap. Kemudian berikutnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, assessment of learning, ya, kemudian memberikan penguatan sampai dengan tahapan keterampilan menutup pelajaran. Itu ya. Dan untuk komponen penilaian mata kuliah kedua ini, nilai dari peer teaching itu 15 poinnya, ya. Jadi silahkan bobotnya itu 15 digunakan, ya, atau dikreasikan sebagus mungkin karena ini merupakan praktik mengajar, gambaran nanti ibu-ibu ketika akan mengikuti mata kuliah ketiga di praktek pembelajaran atau di PPL. Begitu ya Ibu, bagaimana sudah cukup jelas untuk instrumen, untuk rubrik evaluasi yang nanti. Iya. Cukup jelas ya? Iya, apa sayangku? Apa Neng? Oh ya udah ambil aja, nggak apa-apa ya. Semangat ya. Oke, semangat ya Neng. Wah, itu ada si Neng itu sama Bu Zeli. Oke, baik. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu atau sudah cukup? Setelah ini kita lanjut ke Bu Sally. Karena setelah ini saya juga lanjut ngajar di yang PPG Prajabatannya. Bagaimana? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Ayo, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bapak Yang nanti berarti boleh nggak? Halo? Yang bergerak Bapak? ini hanya Bu Sherly saja. Yang lain kok kayak nge-freeze gitu ya? Halo Ibu-ibu? Bapak sinyalnya mungkin.
Kayaknya di daerah Bapak deh. Kita Iya. semua bergerak kali. Kita Bergerak, Pak. Kita terus, bergerak, Pak. Bapak. Kita bergerak, Gerak-gerak, Pak. gerak-gerak. Bergerak-gerak terus nih. Iya, Oke, itu sudah Bu gerak. Sherly Gimana? yang terkait waktu tambahan Bu Sherly mungkin bisa Ah, didiskusikan. boleh. Bapak, Ya, mohon bagaimana? maaf, mohon izin. Untuk waktu tambahan, mau seperti apa Bapak dan jam berapa Bapak? Waktu tambahannya saya dan Bu Lili itu tidak ikut. Ih, Silakan. kenapa Bapak nggak ikut? Ikut dong, Pak. Ya karena itu kan wewenangnya kelas ini nanti untuk Oke. setting siapa yang pertama, kedua dan lain Oh, sebagainya. Bapak udah tahu Pak nih yang kita udah pada bikin. Nah, ya udah makanya silakan itu ini. Jadi untuk yang di peer teaching ini kami tidak ada sit in ya, Ibu-ibu semua. Jadi Oke. melihat menilainya itu nanti dari video rekaman yang dibuat oleh Ibu. Oh, oke Bapak. Gimana kayaknya hatinya? Apakah kalian sedih tidak ada Bapak dan Ibu? Coba kalau mau nanti aku masih Bapak dan Ibu. Justru senang kan biasanya kalau ada yang ngawasin, wah itu tegang kelihatannya Iya, bener sudah tahu ini, Pak. Nggak bibirnya biasa, sudah nggak gerak-gerak dulu, biasa gitu. tahu Pak. Lain banget ya kalau diawasin itu. Oke, saya Bapak kira edisi curhat ini, Pak. Iya, curhat. Edisi Oh ya, curhat itu, Pak. untuk sesi curhatnya setelah ini bersama Bu Lili, curhat panjang lebar, kemudian Sama Bu Lili kita setiap dengar hari. pengalaman beliau ya, pengalaman beliau kaitannya dengan kegiatan peer teaching dan masih banyak lagi tentunya hal-hal lain ya. Begitu ya, Ibu-ibu. Oke. Oke, Bapak. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Sherly, Bu Ya, Hanta, Iya, Bu Bapak. Eni, Bu Rita, Melani, nggak ada suaranya sama sekali hari ini. Bu Fitri, Bu Stipani juga hari ini sepertinya puasa berbicara sepertinya. Kemudian ada Bu Iya Rita, dong, Ibu. ada Bu Hari Puasa. Jumat, Pak. Hari Jumat. ada Bu Siti Elvana dan Bu Leli Harlina, dan juga yang terakhir yang saya muliakan Bu Lili Mulyawati. Mohon izin Ibu, setelah ini silahkan mereka ditatar sedemikian rupa sehingga Bapak begitu. sudah siap deh. semuanya. Begitu ya, mohon izin pamit Ibu semua. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih, Terima Bapak. Terima kasih, kasih. Mister. Terima kasih Terima kasih. 14 harinya.